Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ma'rifatul insan, yaitu mengenal manusia atau mengenali diri sendiri. Di mana pada sub yang pertama terdapat mengenai ta'riful insan atau pengenalan manusia. Nah, ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, dirinya itu siapa, di mana diciptakan dan untuk apa diciptakan, maka akan membuahkan ketaatan dalam menjalankan amanahnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari dua unsur, yaitu unsur bumi dan unsur langit, yaitu ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada manusia. Di antaranya ada hati, jasad, dan akal. Akal digunakan oleh manusia untuk berpikir mana yang baik dan mana yang salah, sedangkan hati diciptakan untuk perasaan cinta, kasih sayang yang telah Allah berikan kepada manusia. Sedangkan jasad adalah realisasi dari kedua potensi yang Allah berikan, yaitu hati dan akal. Ketika hati dan akal sudah disatukan, maka jasadlah yang akan merealisasikan keduanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah untuk manusia. Yang pertama adalah untuk beribadah, dan yang kedua adalah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Poin selanjutnya ada hakikat manusia. Manusia, siapapun dan apapun kedudukannya, manusia harus memahami hakikat dari diri dan kehidupannya. Nah, beberapa hakikat yang harus dipahami diantaranya, kita ini sebagai makhluk, sebagai manusia, kita tidak akan pernah menjadi malaikat yang tercipta dari cahaya. Namun kita juga bukan iblis yang tercipta dari api. Nah, dilihat dari fisik kita ini termasuk orang yang lemah. Kita pun sebagai manusia itu bodoh. Sepandai-pandainya manusia, mereka tetap tidak dapat mengetahui rahasia yang Allah berikan kepadanya. Nah, hakikat yang selanjutnya adalah dimuliakan. Kenapa manusia itu dimuliakan? Ya karena buktinya kita ini diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan potensi tersebut tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Selain manusia itu dimuliakan, manusia juga dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah dan menjadi seorang khalifah. Kemudian manusia pun diberikan kebebasan memilih antara iman atau kufur. Nah, kemudian kita juga diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebebasan manusia untuk memilih bukan berarti tanpa konsekuensi, tetapi itu semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hakikat manusia itu sebagai makhluk kita berada dalam fitrah, lemah, bodoh, fakir, dan dimuliakan. Manusia juga dibebani dan diberi tugas. Manusia juga bebas memilih, dan manusia mendapat balasan berupa surga atau neraka. Yang ketiga ada potensi manusia, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa kita sebagai manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan kita juga diberikan amanah oleh Allah untuk beribadah dan sebagai khalifah. Nah, berkenaan dengan khalifah ini, ada hal yang harus diperhatikan. Salah satunya, kita ini harus menyuruh manusia berbuat ma'ruf dan mencegah manusia dari perbuatan munkar. Dan kita juga tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bagi manusia yang memiliki sifat khianat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dan menghinakannya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, poin yang keempat ada nafsul insan atau jiwa manusia, di mana nafsul insan ini terbagi menjadi dua nafsu, yaitu ada nafsu al-hawa dan ruh. Nafsu cenderung untuk fujur dan ruh cenderung untuk takwa. Maka jiwa manusia dapat dibedakan menjadi tiga keadaan. Yang pertama, ruh di atas hawa nafsu, yang tadi sudah dijelaskan bahwa ruh itu cenderung kepada takwa, sedangkan nafsu itu cenderung ke dalam fujur. Nah, pada kondisi seperti ini, manusia akan mempunyai kecenderungan untuk selalu berzikir.
Jadi nafsu seperti ini disebut sebagai nafsul mutmainnah. Dan yang kedua ada ruh tarik menarik dengan hawa nafsu. Nah, pada kondisi ini akal yang paling berperan dan terjadi konflik antara berkeinginan beramal soleh dengan kecenderungan berbuat maksiat. Nah, jiwa yang seperti ini disebut dengan istilah nafsul lawamah atau nafsu yang selalu menyesali dirinya sendiri. Jadi kalau nafsul lawamah ini adalah nafsu pertengahan. Kenapa ya? Karena yaitu banyak konfliknya gitu. Ketika kita beramal soleh, itu terkadang berkecenderungan untuk berbuat maksiat. Nah, jadi pada intinya nafsul lawamah itu kita tahu bahwa perbuatannya itu adalah dosa, tapi kita tetap melakukannya dan akhirnya ia menyesalinya, kemudian ia melakukannya lagi, akhirnya ia menyesalinya lagi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari nafsul lawamah. Nah, poin yang ketiga ada ruh di bawah pengaruh hawa nafsu, di mana pada kondisi ini manusia akan dikuasai oleh syahwatnya atau berkeinginan untuk bersenang-senang. Nah, jiwanya akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal buruk atau kemaksiatan. Jadi kondisi jiwa ini disebut sebagai nafsu amaratu bisu'i atau nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Nah, jadi kalau nafsu ini nafsu yang sangat berbahaya sekali teman-teman. Ya, karena nafsu amaratu bisu'i ini adalah nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Mungkin pernah bertaubat tapi sesaat, kemudian kembali melakukan dosa atau banyak dosa tanpa berhasrat untuk bertaubat gitu, tanpa menyesali perbuatannya, bahkan tenggelam dalam dosa. Nah, maka nafsu seperti ini sangat bahaya sekali. Ruh di bawah pengaruh dan dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, yang luar biasa adalah ketika nafsunya sudah menjadi Tuhannya gitu. Contohnya ya dia itu mengikuti nafsunya bukan Tuhannya. Ketika dia berbuat maksiat, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Tapi kalau misalnya dia itu mau berbuat maksiat kemudian dia berpaling dan tidak terjadi untuk berbuat maksiat, maka dia mengikuti Tuhannya. Nah, poin yang kelima ada sifatul insan atau sifat manusia, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa Allah memberikan kebebasan memilih antara dua jalan hidup, yaitu jalan kebenaran atau takwa dan jalan kebatilan atau fujur. Nah, dua golongan itu akan tarik menarik. Kalau fujur yang kuat maka takwa melemah, kalau yang kuat itu adalah takwa maka fujur akan melemah. Nah, di sini manusia yang beruntung adalah manusia yang melakukan at-tazkiyah atau membersihkan diri. Tazkiyatun nafs akan membentuk seseorang berkepribadian sebagai ibadur rahman atau hamba yang penyayang. Nah, di sini sifatnya antara lain banyak bersyukur, bersabar, penyantun, selalu bertaubat, lemah lembut, jujur dan terpercaya. Nah, oleh karena itu orang tersebut akan menjadi orang yang sukses. Sebaliknya, orang yang merugi ialah at-tadzkiyah atau orang yang mengotori jiwanya sendiri. Nah, orang yang seperti ini memiliki sifat seperti tergesa-gesa, berkeluh kesah, lalai, melampaui batas, pelit, kufur, banyak mendebat dan membantah, zalim dan aniaya. Nah, poin yang keenam ada hakikat ibadah, di mana kata ibadah itu berarti patuh, tunduk dan merendah diri. Nah, ibadah tidak dapat disebutkan kecuali untuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara etimologis, ibadah itu diambil dari kata abada ya'bul abdan yang berarti hamba atau budak, yakni seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Harta kita milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh aktivitas hidup hambanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh ridhonya. Hidup dan matinya di tangan Allah dan diciptakannya hanya untuk beribadah dan menghamba kepadanya. Nah, kenapa sih kita ini diberikan tugas untuk ibadah? Nah, jadi gini, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar hidup di dunia saja kemudian mati tanpa pertanggungjawaban begitu saja, tidak, tetapi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini untuk beribadah agar manusia mencapai derajat takwa. Nah, di sini beribadah tidak hanya terpacu kepada sholat dan zakat, tetapi segala sesuatu yang awalnya dilandaskan karena Allah Subhanahu wa taala, ia bisa menjadi ibadah. Nah, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.